Ya, idza saluha al jasad kulluh. Kalau segumpal daging itu benar, semua-muanya jadi benar. Kalau hati orang benar, maka perilakunya, ucapannya itu akan benar. Wa idza fasajal jasadu kulluh. Kalau hatinya rusak, maka rusak semuanya. Ucapannya rusak, perbuatannya rusak. Ya, naudzubillah. Ala wahyal qalbu. Itu maksud dengan apa? Al-qalb, hati. I'lam, ketahuilah, arsyadaniillah wa iyyak annal qalba 'udwun batin fil jasad wa 'alaihi madalul insan wa bil aqal wa huwa asyrafu a'dha'i. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan aku dan kalian semua petunjuknya. Amin. Annal qalba, sesungguhnya hati itu 'udwun batin, adalah anggota bagian dalam fil jasad, dalam tubuh. Wa 'alaihi madalul insan, cuma di hati itu adalah apa? Madarul insan, patokan dari manusia. Kenapa? Karena dari hatilah semua itu akan bergerak sesuai dengan hatinya. Jadi patokannya adanya di mana? Di hati. Wabihil aklu, dan di hati juga adalah kendali dari akal. Ya, di dalam diri manusia ada apa? Ada hati, al-qalb, wabil akal tuh. Di hati itu adalah merupakan penggerak dari akal. Jadi akal kita juga tergantung hati gitu. Hati itu nanti merintahin ke akal. Akal berpikir, baru nanti dia akan meninstruksikan kepada anggota tubuh. Awal dari mana? Dari hati. Wa huwa asyrafu a'dha'i. Hati adalah bagian tubuh yang paling mulia. Wa yusamma qalban. Kenapa disebut qalban? Qalaba. Qallaba, taqallaba, artinya apa? Bolak-balik. Kenapa? Li sur'atil khawatir bihi, karena sangat cepatnya hati itu merasakan sesuatu, emosi, tar dia senang, tar dia sedih, tar amarah, marah, tar dia lembut dan seterusnya gitu. Wa taradduduha alaih wa taqallubuh, jadi bolak-balik, mundar-mandir lah gitu. Kamakil, sebagaimana dikatakan, wa ma summiyal insanu illa li nisyanihi wal qalb illa annahu yataqallab. Tidaklah manusia disebutkan insan kecuali karena manusia sifatnya apa? Nisyan, lupa, linasihi, karena lupanya, atau linisyan. Wal qalb, dan juga tidak disebut hati itu adalah al-qalb kecuali sifatnya apa? Yataqallab, mudah untuk apa? Berbolak-balik, tersenang, tersedih, gitu dah. Entar cemas, tertenang gitu. Itu hati semua itu. Ini kalau kita lagi hati enak, semuanya enak pasti. Dan kalau hatinya nggak enak, ya nggak enak juga. Iya. Nah, kalau kita lagi hati enak, ngerjain apaan jadi beres, benar nggak? Nah, kalau lagi kacau, kacau aja dah. Iya. Waqad yu'abbaru anhu bi nafsil aqli. Kadang-kadang qalb itu di dalam Al-Qur'an dimaknai sebagai akal. Jadi sebenarnya yang berpikir itu adalah hati. Cuma prosesnya di akal, begitulah kurang lebih ya. Karena bisa dimaknai itu juga. Contohnya apa? Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Ya, apa firman Allah yang menyebutkan bahwasanya hati disebut akal. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb. Ya, sesungguhnya hal yang seperti itu adalah sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki qalb. Apa qalb? Bukan hati, artinya akal. Ay aklun. Orang yang berakal, yang berpikir, maka dia akan bisa mengambil pelajaran gitu. Wa inna ma kana salahul badan wa fasaduhu tabi'an li salahil qalbi wa fasadi. Ya, hanya dan sesungguhnya baiknya badan, rusaknya badan ikut pada baiknya hati atau rusaknya hati. Li'annahu mabda'ul harakat, karena hati itu adalah ya, asal muasal dari pergerakan al-badaniyah, yang pergerakan fisik itu dimulai dari mana? Dari hati. Artinya instruksinya hati gitu. Wal iradat an-nafsaniyah, dan keinginan-keinginan dalam diri itu dari mana? Yang menggerakkan hati. Fa idza sadarat anhu iratun salihah ya li salamatihi min al-amrad al-batiniyah kal hasad wasyuh wal ghil wal kibr, ya, kalau hatinya itu ya, mengarahkan, menginstruksikan dia untuk melakukan keinginan-keinginan yang baik. Yang baik kenapa? Karena keinginannya itu selamat, terhindar dari berbagai penyakit-penyakit dalam.